Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Siapa yang tadi? Oke, sebelum kita mulai, kita terlebih dahulu absen ya. Alfonsus, Aloysia Salu, Angelina, tiga ya. Kemarin kan ibu udah kasih tahu kalian hari ini kita mau membahas apa? Struktur pasar ekonomi. Oke, selanjutnya peran pasar dalam ekonomi. Yang pertama itu mendistribusikan barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Jadi pasar itu berfungsi sebagai tempat mendistribusikan produk yang telah diproduksi oleh produsen untuk konsumen. Ini kalian harus memperhatikan, nanti ibu mau tanya sama kalian. Oke. Yang selanjutnya macam-macam pasar. Yang pertama itu pasar berdasarkan wujudnya. Itu ada pasar konkret dan pasar abstrak. Kalian tahu nggak pasar konkret dan pasar abstrak? Abstrak. Kalian tahu nggak? Nggak tahu? Oke, dijelaskan. Jadi pasar konkret itu pasar nyata, pasar yang ada bentuknya, maksudnya ada tempatnya gitu. Jadi contohnya itu seperti pasar tradisional, swalayan, itu disebut mall, juga itu disebut dengan pasar konkret atau tempat di jadinya bertemu penjual dan pembeli. Nah, pasar abstrak. Tahu nggak? Tadi kan udah dikasih tahu. Shopee. Nah itu Tokopedia. Nah itu adalah beberapa contoh dari pasar abstrak. Jadi pasar abstrak itu tidak ada tempat jual beli secara langsung dan tidak ada namanya pertemuan penjual dan pembeli. Jadi ketika kita mau membeli itu kita cuma bisa lihat gambar, kita nggak bisa lihat bentuk asli produk tersebut gitu ya. Jadi itu disebut pasar abstrak. Ya, contoh yang kalian tahu pasar harian. Pasar 16. Pasar pagi yang di Badan. Nah, ya. Itu pasar pagi itu termasuk dari pasar harian. Kalau pasar mingguan, pasar Senen, pasar Sabtu, pasar Minggu, pasar apa namanya mingguan itu ya seperti yang kalian bilang tadi, pasar Senen, Sabtu Minggu dan sebagainya ya. Apa? Pasar Senen gimana? Pasar Senen setiap hari Senin, pasar Senin. Nah selanjutnya berdasarkan luas jangkauan itu ada pasar tradisional, pasar nasional, dan pasar internasional. Contoh pasar tradisional itu apa? Pasar ya boleh. Terus pasar Tanah Abang itu adalah salah satu contoh pasar tradisional. Nah selanjutnya itu ada pasar nasional. Itu enggak pasar swalayan nasional. Jadi contoh ya, contoh pasar nasional itu pasar uang atau modal. Oh ya, itu termasuk pasar nasional karena dia mencakup seluruh Indonesia. Jadi disebut dengan pasar nasional. Yang selanjutnya itu pasar internasional. Jadi pasar internasional itu mencakup berbagai negara. Jadi China dan Indonesia. Ya, terus ada contohnya nih ya, pasar lelang tembakau di Jerman. Itu termasuk dari pasar internasional.
Textbook. Selanjutnya jenis-jenis struktur pasar. Struktur pasar itu kalian tahu ada apa aja? Saingan. Jadi struktur pasar itu terbagi menjadi 4. Yang pertama itu ada pasar persaingan sempurna. Yang kedua itu ada pasar monopoli. Yang ketiga ada pasar oligopoli. Yang keempat ada pasar monopolistik. Yang pertama itu ada pasar persaingan sempurna. Merupakan suatu pasar di mana jumlah penjual dan pembeli sangat banyak. Dan produk yang ditawarkan sejenis, contohnya barang yang dijual bentuknya itu tuh kayak pasar. Tapi itu beras, gandum, batu bara dan sebagainya. Jadi produknya itu banyak dijual dan yang membeli juga banyak. Jadi dia disebut dengan pasar persaingan sempurna. Ingat-ingat ya, nanti itu ada pertanyaan. Next. Yang selanjutnya itu ada ciri-cirinya. Yang pertama itu jumlah penjual dan pembelinya banyak. Jadi dia rata, enggak penjualnya banyak, pembelinya banyak. Jadi nggak ada namanya kayak ketidakseimbangan, itu tidak ada. Yang selanjutnya itu barang jualnya bersifat homogen. Kalau homogen enggak? Ya sejenis. Selanjutnya itu tidak ada campur tangan pemerintah dalam penentuan harga. Contohnya nih, misalkan jual sayur, itu pemerintah itu tidak ikut campur tangan. Penentuan harga sayur itu petani yang dapat menentukan. Selanjutnya itu faktor-faktor produksi bergerak bebas. Jadi faktor-faktor produksi itu tidak ada namanya dibatasi. Jadi mereka bebas memproduksi sebanyak apa. Yang selanjutnya, penjual adalah price taker atau pengambil keputusan harga. Seperti yang Ibu bilang tadi, mereka harganya itu menentukan sendiri, tidak ditentukan oleh pemerintah. Yang selanjutnya, konsumen mempunyai posisi kuat untuk tawar-menawar. Nah, jadi ya seperti yang kita ketahui itu pembeli adalah jadi mereka punya hak untuk tawar-menawar. Selanjutnya, sulit mendapatkan keuntungan di atas rata-rata. Paham nggak yang dimaksudkan sulit mendapatkan keuntungan di atas rata-rata? Jadi maksudnya kalau kita menjual produk tersebut harganya di atas harga yang lain atau di atas harga produsen yang lain, otomatis kita tidak akan dibeli oleh konsumen. Konsumen akan memilih produk yang lebih murah. Jadi walaupun kita diberi kebebasan, kita juga harus melihat harga jual yang diberikan oleh penjual lainnya. Selanjutnya, entry and exit. Tidak ada hambatan untuk keluar masuk pasar bagi penjual. Jadi penjual itu diberikan kebebasan untuk keluar masuk pasar. Textbook. Yang selanjutnya itu ada pasar persaingan tidak sempurna. Textbook. Jadi pasar persaingan tidak sempurna itu ada banyak jenisnya. Yang pertama itu hanya terdapat sedikit penjual dengan sangat banyak pembeli. Yang kedua, harga ditentukan oleh penjual karena ada unsur monopoli sehingga interaksi ekonomi atau jual permintaan dan penawaran kurang berperan dalam pembentukan harga. Jadi kalau pasar persaingan sempurna itu yang mengendalikan itu pengusahanya. Jadi disebut dengan unsur monopoli. Yang selanjutnya, sulit untuk produsen atau penjual baru masuk dalam pasar. Jadi ketika penjual atau produsen baru ingin masuk, mereka akan banyak persyaratan yang harus mereka penuhi. Yang selanjutnya, barang dan jasa yang ditawarkan bervariasi, tapi akan sulit untuk mencari barang substitusi. Masih ingat gak barang substitusi itu apa?
barang pengganti. Next Bu. Nah, ini di depan ada gambar dari pasar monopoli, pasar oligopoli, dan pasar monopolistik. Next Bu. Nah, ini kita akan melanjutkan. Yang pertama itu pasar monopoli. Nah, ciri-cirinya itu ada hanya terdapat satu penjual yang mengendalikan pasar. Contohnya apa? Contohnya apa? Pertamina. Ini ada loh. Contohnya itu ada ON, PDAM, PT KAI, Pertamina. Jadi yang bisa mengendalikan harga itu adalah pihak Pertamina atau pihak PLN dan lainnya. Yang selanjutnya itu penjual lain sulit untuk masuk ke dalam pasar. Seperti yang kita tadi bilang, karena banyak persyaratan ketika kita ingin masuk ke dalam perusahaan tersebut. Makanya disebut diterangkan sulit untuk masuk ke dalam pasar tersebut. Selanjutnya, barang yang dijual belikan tidak memiliki barang pengganti. Kenapa sih kalau disebut kayak gitu nggak ada barang pengganti? Karena kayak contohnya nih, listrik itu bisa digantikan dengan apa sih? Nggak ada kan? Nah, makanya itu disebut barang yang dijual belikan itu tidak ada penggantinya. Yang selanjutnya itu perusahaan dapat mempengaruhi harga barang. Jadi perusahaan itu berperan sangat penting terhadap harga-harga barang tersebut yang diperjualbelikan. Jadi seperti yang ibu tadi bilang, kayak Pertamina itu yang mengendalikan harga semua pom yang ada di Indonesia. Walaupun mungkin sama jenisnya motor ya, tapi dia memiliki model dan keunggulannya sendiri. Itu disebut terdiferensiasi. Yang pertama itu terdapat sedikit menjual. Yang selanjutnya itu barang yang diperjualbelikan terdiferensiasi. Yang ketiga itu mudah untuk keluar masuk pasar. Sama ya, hampir sama antara ketiganya ya. Cuma contohnya berbeda-beda. Jadi monopolistik ini berisi beberapa produsen dengan jenis barang yang serupa namun berkarakteristik berbeda-beda. Produsen juga mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi harga pasar, tapi tidak terlalu besar dibandingkan dengan pasar monopoli dan oligopoli. Contohnya ya seperti ini, pasar ini, dan ada contohnya sabun, dan pasar. Oke, gimana? Betul sekali. Gimana? Ada yang ingin ditanyakan? Contohnya pasar itu apa? Monopoli. Kalau lihat di Google lumayan banyak, cuman kalau persaingan tidak sempurna itu ada monopoli, oligopoli, sama monopolistik. Terus ada lagi yang mau ditanyain? Tanya sebelum ibu yang bertanya. Langsung aja Bu. Langsung ya, ditanyain ya. Tetap Bu. Ini nih. Oke, jadi ibu udah jelasin semua ke kalian. Ibu tanyain udah paham semua? Ya. Ibu mau tanya. Tadi kita membahas apa? Pasar. Ibu mau nanya struktur pasar itu ada berapa? Yang bisa angkat tangan yang bisa sebutin apa aja? Ayo, mana dulu? Coba aja dulu. Sip, tuh tepuk tangan dong. Masih ada 3 pertanyaan. Oke, semangat makanya. Sebutkan
Ya. Satu. Ya itu. Apa lagi? Diem. Baik. Satu lagi itu menjual jenis barang cuma satu doang tuh. Misal beras beras. Apa lagi? Jagung. Benar kok. Oh, apa lagi? Itu artinya. Contohnya tadi apa? Beras, jagung, terus apa lagi? Jagung. Ibu kan tanya contohnya ya, tapi dia benar. Oke, pasti. Gendut dong nih kok. Masih ada dua lagi. Oke, betul. Tangan dong. Jadi pasar monopolistik itu mereka memiliki bentuk yang sama tapi mempunyai diferensiasi yang berbeda-beda ya. Seperti yang dia bilang, seperti kayak baju itu juga bisa masuk karena dia namanya baju tapi memiliki keunikan atau desain yang berbeda-beda. Oke, tuh tangan dong. Berarti teman-teman kalian perhati ya, yang biru itu kenapa itu? Jadi. Oke, karena kita belajarnya udah selesai. Aduh larang nyam. Kasih satu menit. Pokoknya katakan secepatnya. 30 Bu. Tujuh ya. Ini apa? Enggak. Ini. Nanti silang aja. Oke, cukup pembelajaran kita hari ini. Untuk refleksi untuk Ibu, penyampaian yang Ibu sampaikan ke kalian gimana? Apakah kesulitan atau kurang jelas? Jelas. Apakah kalian paham? Ini Ibu tanya sama kalian. Tadi kita bahas apa aja? Struktur pasar, terus ciri unsur pasar, terus ada apa aja? Jenisnya apa aja? Jenis-jenisnya apa aja? Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, kita pengen ice breaking bentar. Ya, oke. Aja sih buat breaking tuh. Ice breaking. Jadi kata kuncinya itu botak, batu, sama batik. Botak, batu, batik. Oke. Kita mulai ya, fokus. 1, 2, 3, botak, batuk, batik, botak, batuk, batik, batuk, batik, botak, batik, batuk, botak. Oh, ternyata fokus semua. Kalau begitu, cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Ucapkan selamat siang.